Angels descending, bring from above echoes of mercy and his whispers of love. This is my story. This is my... Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita mulaikan ibadah di pagi hari ini. Mengawali semua itu, mari kita berdoa. Di pagi hari ini kami bersyukur karena menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu kami tetap mensyukuri hidup dan kehidupan kami dari hari ke hari, terutama di pagi hari ini. Kami berdiam diri sejenak lagi untuk menikmati kebaikan Tuhan, memberi kesempatan bagi kami untuk beribadah. Kiranya ya Tuhan, ibadah di pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan, dan di dalamnya ada firman yang akan kami baca, kami renungkan bersama. Kiranya hikmat yang daripadamu akan terus menguasai kehidupan kami, supaya benar-benar ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan, dan firman-Mu akan mengubah sikap hidup kami untuk lebih taat dan setia kepadamu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam Alkitab yang terambil di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan 41 tentang angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Saudara-saudara, alam terkadang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi salah satu alat Tuhan ketika dia mau menyatakan kuasanya. Nah, tentu kita memahami bahwa pengertian badai di sini bisa saja menerpa kehidupan seseorang tanpa pandang bulu. Apakah dia besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, dan lain-lain sebagainya, pasti pernah merasakan terpaan badai kehidupan. Nah, badai itu ada begitu banyak hal, yaitu badai ketika berada di tengah laut, ada gelombang, ada angin. Tapi juga badai ketika kita bergumul dengan sakit, bergumul dengan kehidupan keluarga kita, dan bergumul dengan apa yang sementara teralami dalam kehidupan kita. Bahkan sering juga kita bergumul ketika kita kehilangan orang yang sangat kita kasihi dan kita cintai. Nah, saudara-saudara, semua yang terjadi itu digambarkan pada peristiwa tadi. Bagaimana para murid mengalami begitu banyak
pergumulan kehidupan, badai kehidupan ketika mereka berada di Danau Galilea. Saudara-saudara, para murid ini sebagian besar mereka itu adalah orang-orang yang bekerja sehari-hari sebagai nelayan. Yang seharusnya sebagai nelayan mereka sangat paham dan sangat tahu bahwa sewaktu-waktu danau itu pasti akan muncul badai, tofan, angin. Tetapi nelayan sekelas mereka tentu belum siap untuk menghadapi badai kehidupan. Sering ada ketakutan yang melanda kehidupan mereka. Saudara-saudara yang seiman dalam kasih Yesus Kristus, perikop ini menceritakan pada kita bahwa badai bisa terjadi kapan saja. Tidak ada jaminan bahwa hidup akan baik-baik saja. Tidak ada jaminan hidup kita akan tenang-tenang saja. Sering setiap saat kita mengalami badai kehidupan. Bukankah saudara-saudara Tuhan tidak membiarkan hidup kita aman-aman saja? Tetapi mengapa Tuhan mengizinkan sering ada badai kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita? Yaitu supaya iman kita terus dikokohkan dengan badai kehidupan. Iman kita terus dibangunkan untuk bagaimana kita diberi semangat dorongan untuk lebih setia kepada Tuhan. Nah, sedikit kita singgung tentang Ayub. Ayub dalam kisahnya mengingatkan kita bahwa hidup kekristenan tidak hanya mengandalkan laut yang tenang. Ayub dibentuk, Ayub diuji Tuhan agar memiliki iman melalui peristiwa badai kehidupan yang dia alami luar biasa. Bagaimana saudara-saudara reaksi kita ketika kita mengalami berbagai masalah-masalah kehidupan ini? Apakah ketika kita mengalami berbagai masalah kehidupan kita menyerah? Atau apakah ketika ada masalah kehidupan kita marah kepada Tuhan? Ataukah ketika ada masalah kehidupan kita lebih dikuatkan dengan apa yang kita alami? Karena itu saudara-saudara, menjadi kuat dalam menghadapi masalah tidak hanya dibutuhkan kemauan yang kuat, tetapi di situ perlu bertumbuh keimanan yang kuat. Orang menjadi kuat karena bertumbuh. Nah, pertumbuhan iman menjadikan seseorang itu kuat. Dan kapan dia bertumbuh? Kapan pertumbuhan iman itu terjadi? Salah satunya yaitu ketika kita menghadapi berbagai masalah-masalah. Karena itu penderitaan berpeluang untuk merobohkan kita atau menjadikan kita lebih kuat. Jadi ada dua hal. Ketika menghadapi masalah bisa juga kita jatuh, tapi ketika kita menghadapi masalah bisa juga kita kuat. Kita dipertajam kehidupan iman kita. Nah, badai dalam hidup ini adalah cara bagaimana kita berjumpa dengan Allah. Seperti Ayub, ketika dia berjumpa dengan Allah, ketika dia mengenal Allah, di saat dia mengalami badai kehidupan. Saudara-saudara, tentunya dalam perjalanan kehidupan, ketika diceritakan bagaimana Yesus bersama murid-muridnya, Yesus tidak terpaku, tetapi dia bertindak, dan dia bertindak menurut waktu, dan waktunya selalu tepat. Waktunya tidak pernah terlambat. Itulah Yesus. Ketika seseorang mengalami pergumulan, maka ketika dia panggil nama Yesus, pasti Yesus bertindak sesuai dengan waktu Yesus, dan dia bertindak itu tidak pernah terlambat. Karena itu sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan, marilah kita selalu bertindak untuk terus berada pada kehidupan bersama dengan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Siapa saja saudara-saudara bisa dipakai oleh Tuhan
untuk menyelamatkan kita. Tetapi siapa saja bisa diselamatkan Tuhan lewat masalah kita. Sering kita jatuh ketika kita melihat masalah yang kita hadapi itu lebih besar dari kuasa Tuhan. Tetapi ketika kita melihat kuasa Tuhan itu lebih besar dari masalah kita, pasti ada jaminan kehidupan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Karena itu memahami hal yang demikian, maka iman kita, iman percaya kita itu perlu bertumbuh untuk supaya bagaimana kita belajar dan mengenal Allah lewat masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi baik siang maupun malam. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur oleh karena firman-Mu boleh menguatkan kami. Walaupun dalam perjalanan kehidupan ada begitu banyak masalah-masalah yang terjadi, tapi ajarkan kami Tuhan, supaya kami selalu melihat kuasa Tuhan itu lebih besar dari masalah-masalah kami. Dan ketika kami berhadapan dengan pergumulan kehidupan, badai hidup, kiranya ya Tuhan, iman kami lebih dipertajam lagi, supaya dengan badai kehidupan kita berjumpa dengan Allah dan kita lebih mengenal dekat dengan Allah. Karena Allah sangat mengerti dan sangat tahu siapakah kita, umat ciptaannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberi semangat bagi kami semua. Karena tuntunan penyertaan-Mu terus berlaku di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Berkati kehidupan kami semua yang boleh mendengar dan mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Tuhan, kiranya kami terus diberkati, dijaga dan dipelihara lewat kasih setia-Mu. Berkatilah siaran ini Tuhan, kiranya Engkau pakai untuk menjadi alat kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia ini. Inilah yang menjadi doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Angels descending, bring from above echoes of mercy and His whispers of love. Listen.